Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jama'na Allahu fi hadha makan syarif wa fil ijtima' mubarakah wa fi hadhihi majalis mutasil ila habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita pada malam hari ini yang telah dimuliakan oleh Allah di dalam satu majelis peninggalan Rasulullah yang berkumpulnya karena Allah, tiada lain kecintaan kepada Rasulullah, dan nantinya ketika dibangkitkan dari alam kubur kita bersama-sama baginda Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati man syarrun nas wa man khairun nas. Siapa itu manusia yang paling buruk dan siapa itu manusia yang paling baik. Allah mensifati dari bangsa kita manusia yang paling buruk, lebih buruk dari hewan. Siapakah mereka? Orang yang kafir. Orang yang kafir kepada Allah, dia lebih hina daripada binatang. Tidak ada penghinaan yang lebih hina melebihi daripada orang kafir. Jadi di era zaman ini kadang-kadang orang itu kurang berkenan dinyatakan orang kafir. Siapa itu orang kafir? Orang yang menolak ajaran Allah. Kufrun artinya menolak. Menolak apa? Perintah Allah. Orang Islam bisa kafir? Bisa. Kapan? Tatkala dia menolak yang telah diwajibkan oleh Allah, kafir dia. Wudu itu wajib apa tidak? Wajib. Ada yang menolak, kafir. Sholat itu wajib apa tidak? Wajib. Ada yang menolak, kafir. Puasa bulan Ramadan wajib hukumnya. Ada orang yang menolak, kafir. Haji dan umrah, umrah hukumnya sunnah, haji hukumnya wajib. Jika yang wajib ini diingkari, ditolak, maka hukumnya kafir. Jadi Islam sendiri bisa dikatakan dia kafir. Bukan orang yang tidak beragama Islam dinyatakan kafir. Orang Islam sendiri bisa dikatakan dia kafir tatkala dia menolak apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kafir. Kafir ini apa sih artinya? Menolak. Orang yang menolak itu artinya kafir. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan kita menyatakan orang yang di luar Islam itu kafir, loh. Ini yang menyatakan Allah, bukan ulama, bukan nabi, tapi Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah kafir, yang menolak ketentuan Allah yang telah diwajibkan kafir. Jadi orang yang di luar Islam jangan tersinggung kalau dikatakan dirinya adalah kafir. Istilah Islamnya kafir. Kalau di agama Kristen
mereka menyatakan kita sebagai domba yang tersesat. Loh, gak luwih elek ini. Orang Kristen itu kalau menamai kita orang yang di luar Islam itu namanya domba yang tersesat. Wis wedhus kewan tersesat mana? Nah, elek tuh. Nah, kita juga harus protes, suruh menghapus itu dari Injilnya, suruh menutup itu. Kalau mereka menolak dikatakan kafir, domba tersesat juga harus dihapuskan dari mereka. Nah, jadi setiap agama itu punya otoritas sendiri-sendiri. Tidak boleh orang Islam mencampuri urusan agama orang lain, dan orang yang di luar Islam jangan engkau mencampuri apa yang telah Allah ajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita harus pahami ini orang yang kafir. Maka orang yang kafir ini lebih hina daripada binatang. Jadi nggak pantas di hati kita ada pengagungan kepada orang yang kafir. Ada orang kafir kita agungkan, nggak pantas. Ada orang kafir, dia punya harta, dia punya jabatan, dia bisa menciptakan pesawat, dia bisa menciptakan teknologi. Wah, kita terkagum-kagum. Ini ibarat ya, ada anjing kotor bau, anjing kotor bau di selokan jero kali, ada orang terpukau. Wah, bagus ya anjing ini ya, di dalam selokan, enggak waras ente, enggak waras ente. Begitu juga ketika kita mengagungkan orang yang bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan teknologi, kita terpukau. Ini enggak waras, berarti imannya ini enggak waras, enggak pantas. Wong ini makhluk yang paling jelek kata Allah Subhanahu wa taala, kita sampai tergila-gila. Wah, hebat ini, terkagum-kagum. Maka tidak ada kebaikan apapun bagi mereka yang telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wajib kita pahami. Dan siapa orangnya, waman khairun nas, dan siapa itu orang yang paling baik, yaitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintai mereka, mereka yang mengagungkan Allah, mereka yang taat kepada Allah, mereka yang setia kepada Allah, kita agungkan mereka, karena mereka nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Orang kalau sudah masuk surga, surga yang paling kecil, surga yang paling rendah, surga yang paling jelek, yang paling tidak ada harganya, diberikan oleh Allah dengan luas 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia, besar maupun keindahannya. Kalau kita melihat pegunungan, wah bagus, lihat pantai, bagus, terpukau kita, itu masih 10 kali lipatnya bagi mereka yang di surga paling rendah. Dunia yang begitu luas, bumi yang begitu luas, jarang di antara manusia ini yang bisa mengelilingi bumi. Mungkin 1 juta orang satu yang pernah menjajaki bumi ini. Dan nanti itu 10 kali lipat dunia. Itu bagi mereka yang amalannya paling rendah, amalannya yang paling buruk, yang paling tidak ada harganya di akhirat nanti, itu dia memiliki kekuasaan 10 kali lipatnya dunia. Bayangkan coba. Jadi nggak pantas kita untuk mengejar-ngejar dunia sehingga melupakan akhirat. Sayyidi Habib Umar, guru kita Habib Umar pernah menceritakan keadaan surga. Surga itu memiliki 4 sungai. Sungai dari air, sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamar, dari minuman keras, khamar. Duduk khamar toa terus apa yo arak coba anggap koyo ngono siji. Airnya itu lebih jernih dari mata air manapun yang ada di dunia, jernih. Madu lebih manis dari madu yang ada di muka bumi ini. Madu ini kalau tidak dirawat dengan baik akan rusak. Mungkin 1 tahun rusak namanya madu itu. Apalagi kalau namanya susu. Susu yang asli, yang tidak ada fermentasi, itu mungkin 2 hari sudah bau.
Tapi susu yang ada di surga nggak bisa bau, nggak bisa bau. Dan ada juga khamar, ada seperti minuman keras. Minuman kerasnya itu bukan seperti minuman keras yang ada di dunia, yang rasanya getir, pahit, yang rasanya baunya menyengat. Enggak. Kalau khamar yang ada di surga itu kalau diminum baunya lebih wangi dari parfum apapun dan lebih segar dari minuman apapun dan tidak mabuk. Makanya setan itu ya, setan itu pinter, Pak. Khamar, minuman keras itu sudah rasanya pahit, getir, kadang harganya sampai jutaan. Orang beli minuman itu sampai harganya ada yang 2 juta, 3 juta, ada yang 5 juta. Loh, ini sangat pinternya setan nih. Kalau diminum tambah sehat, diminum rasanya manis, itu masih masuk akal lah orang mau beli. Misal es krim, kita beli es krim, nanti bakal pilek, nanti bakal batuk. Wajar orang tergila-gila sama es krim karena manisnya, karena enaknya, tapi nantinya batuk, masuk akal karena rasanya enak. Loh, ini rasanya enggak enak, getir, pahit, diminum pusing, belinya mahal. Loh, ini loh, kok iso, kok bisa? Saking lihainya iblis, saking pinternya iblis, habis minum pusing muntah-muntah. Loh, itu digemari, Pak. Digemari, diagung-agungkan, dibangga-banggakan yang model kayak begini. Hebat betul ya iblis ini ya. Makanya jangan macam-macam ambil iblis. Dekati para ulama, dekati para kiai, dekati majelis taklim, selamat kita. Iblis itu top sudah. Saya sendiri juga berpikir ya, kok bisa ya membuat manusia sampai seperti itu. Mahal Pak, 2 jutaan harganya minuman keras itu. Dibeli, mabuk, pusing, muntah-muntah, tidak bisa gedor-gedor, tak karu-karuan. Loh, itu dituku loh, bangga lah itu. Waliyadzubillah min dzalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Habib Umar juga menceritakan di surga itu ada remote ya. Jadi keadaan sungainya, kata beliau, sungainya di surga itu sungai yang tidak bertepi. Jadi airnya itu seperti di awang-awang. Airnya itu kayak miber di awang-awang. Jadi tidak ada sungainya yang ada tepinya, enggak, di awang-awang. Naik, turun, nyana, ngiri. Terus kita lihat, kepingin masuk sungai, bukan kita yang ke sungai, tapi sungainya yang ke kita. Dimanjakan sama, dijemput sama sungainya. Naik, dilihat, wah itu kayaknya air ini biasa. Coba gimana rasanya ya kita mandi di sungai susu. Bukan kita yang pindah, tapi airnya langsung berganti jadi susu. Nanti kepingin sungai madu, oh kayaknya madu ya, berubah jadi madu. Nanti minum lagi, kepingin sungai, katanya rasanya enak, khamarnya. Gimana rasanya? Jadi sungainya khamar. Kembali lagi, remote-nya itu hati. Butuh nggo remote TV, anggap kok remote TV. Remote-nya itu ada di hati. Yaitu apa yang kita inginkan itu menjadi kenyataan di surga itu. Dan keadaan orang di surga, mereka kalau bertemu saling cerita. Aku mau, saya di daerah tersebut lihat ada sungai yang indah, ada pemandangan yang indah. Di mana? Di situ. Mereka tuh satu sama lain saling menceritakan, ketemu di surga itu. Kayak sapa jenenge? Amin ya. Sing teko gunung lho. Amin lho. Mudun. Ya amin, apik, wadem. Hawanya bagus. Nah, dia cerita, otomatis kita akan menginginkan ke sana juga. Cerita, ayo ke sana yuk. Nah, di surga itu seperti itu. Mereka antara satu dengan yang lainnya itu menceritakan,
oh di sana ada sungai, di sana ada kendaraan bagus, di sana ada tempat yang paling indah. Mereka saling menceritakan dan mereka saling mengunjungi. Di surga keadaan seperti itu. Dan tidak akan pernah berakhir yang namanya surga. Selama-lamanya tidak akan pernah berakhir yang namanya surga. Baik, ayo dirasani teko wong ayo. Ayo dirasani teko deh. Jadi di surga itu selama-lamanya tidak akan pernah berakhir. Baik, kapan selama-lamanya? Kapan? Selama-lamanya itu bagaimana? Akhirnya sama Umar, agar mau diterima sama akal kita diceritakan. Selama-lamanya di surga itu ibarat 50 kg beras. 50 kg beras itu ada berapa butir biji beras? Ada yang tahu? 50 kg biji beras itu kira-kira berapa butir? Nah, waktunya itu seperti 50 kg biji beras. Dan ada burung yang datang ngambil. Setiap kali mengambilnya itu satu, pergi dan kembali lagi 10.000 tahun. Diambil lagi, pergi 10.000 tahun, kembali lagi, cukup siji meneh. Kalau habis, maka 50 kg beras ini diganti dengan bumi ini, dunia ini diganti beras, diisi beras oleh Allah. Satu lagi, 10.000 berangkat, kembali lagi, ngambil satu lagi. Itu waktunya kalau kita mau tahu. Yang di surga, dia akan selama-lamanya di surga. Yang di neraka, ya itu waktunya dia di neraka. Tidak bisa bergerak apapun. Makanya kita jangan mengagungkan orang yang kafir. Kasihan mereka itu. Orang yang kafir itu kasihan. Mereka punya mobil bagus, punya rumah bagus, fasilitas ada semua. Kasihan mereka. Ya, cuman itu aja, kenikmatannya cuman itu ada. Dia nggak punya apa-apa dia. Mati masuk neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya hapus di hati kita kecintaan kepada orang kafir, kecintaan kepada dunia. Kalau kita bisa menghapus cinta kita kepada dunia dan tidak mengagungkan orang kafir, maka kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Tidak akan pernah bisa kita merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya beriman kepada Allah, nikmatnya setia kepada Allah. Tidak bisa merasakan kita ketika ada pengagungan di hati kita kepada orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan iri, enak ya orang itu ya, terus gak sembahyang, gak sunat, duwe omah apik, duwe motor apik, bojone ayu. Iri sama kayak begitu, kasihan mereka itu. Mentok sudah tahun, 70 tahun supaya kabeh wong-wong itu. Ya umurnya 70 tahun, 80 tahun, mentok 90 tahun. Allah katakanlah 100 tahun sudah. Yang paling mustahil umurnya 200 tahun. Ya sudah, dia sehat, dia kuat, gak pernah sakit, 200 tahun tok wis. Setelah itu disiksa selama-lamanya oleh Allah, dipukuli oleh malaikat selama-lamanya. Tapi kita yang setia kepada Allah, setia kepada Nabi Muhammad, taat, qanaah, menerima atas semua pemberian Allah, bersyukur atas semua nikmat Allah, kita merasakan kenikmatan yang selama-lamanya nanti di akhirat. Sementok usaha anak loro, tidak akan pernah sakit, tidak ada pilek, tidak ada batuk, tidak ada capek, tidak ada. Makan sepuasnya, meminum sepuasnya, pergi kemanapun sepuasnya, tidak dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semangat. Ini waktu cuma 60 tahun, 63 tahun. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Umur umatnya baina sitina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Jangan sia-siakan. Cuma 60 tahun empet, sak gak enak ditahan. Cuma 60 tahun.
cuma 70 tahun, setialah kepada Allah. Tinggalkanlah segala kemaksiatan, tinggalkanlah segala perbuatan mungkar, setia kepada Allah. Carilah rezeki dari tempat-tempat yang halal, setia aja kepada Allah. Kita akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya, selama-lamanya, tidak terhitung. Jangan tergoda dengan sesuatu yang cuma sesaat. Ini fata morgana, dunia ini fata morgana. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tipuan, dunia ini tipuan. Tidak ada yang abadi di dunia, tidak ada. Sebentar, dan sebentarnya ini bisa jadi besok pagi. Kita dijemput oleh malaikat, bisa jadi besok pagi, mungkin minggu depan. Saudara kita tadi di tahlili Muhammad Nurul Syahadah, siapa yang tahu umurnya? Beruntung dia meninggal dalam keadaan berkhidmah kepada majelis. Beruntung, nikmat. Udin sekarang lagi lihat kita ketawa-ketawa dia. Ayo cepetan susulun aku, susul. Wallahi demi Allah. Kalau dia bisa berbicara, Udin mengatakan, kesuwen loh, dunia ini kesuwen. Ngerti yang ini mulai biar aku kepingin berangkat kan. Saking enaknya alam barzah, saking enaknya akhirat. Mereka yang di alam kubur itu yang sudah lulus, mereka tuh menertawakan kita, yang mati-matian, yang berpikir soal ekonomi, berpikir soal jabatan, berpikir soal fasilitas, bingung. Ketawa mereka dalam akhirat tuh, sana ya wong ini. Kasihan mereka ini, tidak tahu betapa indahnya, betapa nikmatnya surga yang telah Allah janjikan, kenikmatan yang telah Allah janjikan. Nah, ini waktu kita diberi nafas oleh Allah, jangan sia-siakan. Tetap setia apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebentar. Kenikmatan di dunia ini terbatas dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakan waktu, gunakan kesempatan, gunakan kesehatan, masa muda kita, masa kuat-kuatnya kita untuk mengabdi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, untuk sebanyak-banyaknya mengajak manusia meninggalkan kemaksiatan, mengajak manusia untuk melaksanakan perintah Allah, ajak mereka sholat di masjid, ajak mereka meninggalkan kemaksiatan, ajaklah mereka untuk taat kepada Allah, ajak mereka. Kesempatan kita menjadi para pendakwah. Ini pendakwah itu nggak harus bisa baca hadis, baca kitab, kita berdakwah. Tidak. Berdakwah ini ada dengan lisan, ada dengan bilhal, bilharokah. Dakwah itu bukan hanya kita berbicara dengan kalimat, dengan khutbah. Tidak harus seperti itu. Dengan orang melihat kita, pakaian kita, akhlak kita, sopan santun kita, itu sudah dakwah di jalan Allah. Orang melihat, oh orang pakai kopiah itu sopan santun ya, orang pakai sarung itu sopan santun ya, orang yang istiqomah di masjid itu sopan santun ya. Itu sudah bagian dari dakwah. Haliyah kita, perbuatan kita, itu juga berdakwah. Dan perlu kita ketahui, seperti yang saya lakukan ini gampang kayak cilik loh iso. Dakwah untuk masjid, ceramah, gampang ecek-ecek ini. Yang sulit itu ketika keluar dari ini loh, keluar dari majelis loh. Ini yang sulit ini. Kalau cuma duduk baca kitab, ngajar, semua orang bisa. Arek cilik bisa, arek TK ini bisa. Yang susah itu ketika kita keluar dari masjid, keluar dari majelis. Bagaimana tutur kata kita, bagaimana sopan santun kita di jalan, bagaimana muamalah kita, sosialisasi kehidupan kita di tengah masyarakat, bagaimana contoh perilaku kita. Itu yang sulit. Sebagaimana kesuksesan dakwah itu bukan dengan ceramah. Suksesnya dakwah ini dengan haliyah, dengan keadaan. Apa buktinya? Wali Songo. Wali Songo itu bisa sukses bukan dengan dakwah, ceramah, khutbah. Lha mbiyen zamane wong sik nyembah wit. Nyembah wit
bawa sesajen, nyembah kuburan. Dulu tuh nyembah kuburannya disembah, wit-witannya disembah, nyembah matahari, semacam-macam wis. Terus mau dikandani, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, diantemi watu sampean. Maka mereka dakwah dengan haliyah. Makanya aku kudu guyu, lek ana ustad cuman bisa berbicara, cuman haliyahnya enggak ada, itu kudu guyu aku. Ya. Saya juga menertawakan diri saya. Bisa ceramah tok, tapi tidak bisa muamalah yang baik di tengah masyarakat. Apa manfaat kita di tengah masyarakat itu apa? Masyarakat punya manfaat apa dari kita? Makanya kalau kita sudah menjadi pendakwah, apa yang harus kita korbankan untuk masyarakat? Apa yang harus kita berikan kepada masyarakat? Apa yang harus kita keluarkan untuk umat? Ojo kualik. Saiki kualik modele. Jadi penceramah, jadi pendakwah, umat yang disuruh mengabdi kepada dirinya, umat yang disuruh memberi kepada dirinya, umat yang disuruh melayani dirinya. Ini salah ini. Makanya udah menjadi pendakwah, jadilah orang yang berkorban untuk umat, memberikan kepada umat, loyal kepada umat. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, wali songo, seperti itu. Wali songo itu gak ada sing kere, gak ada, Pak. Gak ada sing kere, gak ada. Mereka saudagar kaya. Mereka saudagar kaya yang sangat kaya raya. Kalau kesini bawa dagangannya, itu bukan niat jualan, ingin komunikasi. Tapi dari pintu mana? Ya muamalah, jual beli dengan barang-barangnya. Ini media ini yang digunakan untuk mencerminkan cara Rasulullah. Khiyarul aib, di dalam babul ba' itu ada khiyarul aib. Oh, ini barang ini kurang bagus, Pak. Yang bagus cacatnya di sini. Nah, syariat Rasulullah diterapkan di dalam jual beli dengan ilmu dagang, perdagangan. Jadi nggak ada kesini cari kekayaan, nggak ono ceritanya. Ada orang ngomong kalau wali songo itu datang ke sini hanya untuk mencari istri. Ada kayak begini loh. Ini orang yang mulutnya bakal disobek sama malaikat, orang-orang kayak begini nih. Lihat aja. Kesini orang-orang itu, orang-orang wali itu kesini untuk mencari istri kan. Ini berdisobek buat orang-orang kayak begini nih. Man adzantu waliyan adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi para waliku, berarti dia telah mengibarkan peperangan kepadaku. Nah, makanya hati-hati kita mengambil ilmu daripada orang-orang yang tepat. Jangan sampai dari orang-orang yang salah. Lihat dulu, ini guru kita ini tepat apa tidak, guru kita ini sesuai apa tidak yang diomongkan. Ini ngajak berkorban, guru kita berkorban apa tidak. Ini ngajak sodakoh, guru kita sodakoh apa tidak. Guru kita ngajak tahajud, guru tersebut tahajud atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Ada guru mengajarkan untuk sodakoh, ada guru mengajarkan untuk puasa, ada guru mengajarkan untuk berkorban. Mereka tidak melakukan, tinggalkan. Berarti orang ini munafik. Cuman bisa mengajak, tapi dia tidak bisa melaksanakan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat kepada kita untuk berhasrat kepada surga dan meninggalkan segala sifat keduniawian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alamana wa masyayikhana wa 'alamana wa sayyidina Muhammad bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.